Praktikum bab 6. Subquery. Tujuan pembelajaran: menggambarkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery, mendefinisikan subquery, memahami tipe-tipe dari subquery, menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Apa itu subquery? Subquery adalah query yang berada dalam query lain. Sintaksnya select, from, tabel, where. Operator select list. Kemudian terdapat select lagi subquery-nya. Select list from tabel. Penempatan subquery. Subquery dapat ditempatkan dalam klausa where, having, dan from. Contohnya, percobaan 1. Baik, kita buka SQL Plus-nya dengan username Scott, passwordnya Tiger. Nah, percobaan 1, kita disuruh menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Kita select in name, nama pegawainya, from tabel EMP, di mana where sal itu lebih dari, select sal from EMP where MP0 sama dengan 7566. Nah, maka akan muncul nama pegawai dengan nomor 7566 dengan gaji lebih besar. Kita menggunakan subquery karena sebelumnya kita tidak tahu siapa saja yang memiliki gaji lebih besar daripada nomor pegawai 7566. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah kondisi lagi untuk mencari siapa pemilik MP nomor ini. Karena kita tidak tahu sebelumnya siapakah pemilik dari EMP nomor 7566. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe subquery. Tipe dari subquery terdapat 3 macam. Single row, nilai yang dikembalikannya misalnya clerk. Multiple row, nilai yang dikembalikan ada 2, lebih dari 1, misalnya clerk atau manager. Sedangkan multiple column itu nilai yang dikembalikan misalnya clerk dengan gaji 7.900, manager dengan gaji 7.698. Terdapat 2 kolom. Single row subquery. Single row subquery memberikan hasil hanya 1 baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingan sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari lebih dari. Contohnya, misalkan ini adalah coding untuk menampilkan nama, name, dan job dari pegawai yang memiliki pekerjaan sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7.369. Karena sebelumnya kita tidak tahu siapa pemilik ID ini, maka kita menggunakan subquery.
Subquery ini berisi untuk mencari untuk mencari pekerjaan apa dari pegawai dengan ID ini. Maka select name, nama siapa saja yang memiliki pekerjaan sama dengan ID tersebut. Selanjutnya, ini adalah coding untuk menampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369 dan memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Nah, sebelumnya karena kita tidak mengetahui apa pekerjaan dari EMP nomor 7369 ini, maka kita menggunakan subquery untuk mencarinya. Kemudian untuk menampilkan siapa yang salary-nya lebih besar dari EMP nomor 7876, kita menggunakan subquery lagi. Select cell from EMP where EMP nomor 7876. Maka yang muncul adalah Miller dengan jobnya clerk. Kemudian fungsi group dalam subquery. Fungsi group bisa digunakan dalam subquery. Misalnya, kita ingin menampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang paling kecil. Oleh karena itu, kita select dulu. Select namanya, name. Kita select jobnya dan salary-nya tentu saja. From EMP, di mana salary itu sama dengan, karena kita belum tahu gaji siapa yang paling kecil, maka kita cari tahu dulu. Select min sal from EMP maka kita harus menggunakan kurang tutup kurung, maaf. Oh iya, ini adalah kurang tutup kurung. From EMP kita tutup dulu. Maka yang muncul adalah Smith dengan jobnya clerk, gajinya 800. Oke, selanjutnya adalah klausa having dalam subquery. Klausa having bisa juga digunakan dalam subquery. Misalnya, kita ingin menampilkan nomor departemen dan gaji minimum pada tiap-tiap departemen yang punya gaji minimum lebih besar daripada gaji minimum pada departemen dengan nomor departemen 20. Nah, karena kita tidak mengetahui siapa tuh yang memiliki gaji paling minim di departemen nomor 20, maka kita menggunakan subquery. Select, kita pilih depno-nya, min, kita cari salary-nya, from EMP, kita group by depno, having yang memiliki salary lebih dari orang, lebih dari
minimal salary from EMP where dimana departemen nomornya adalah 20. Maka yang muncul adalah nomor departemen dan gaji minimum. Pada tiap departemen yang punya gaji minimum lebih besar daripada gaji minimumnya dari departemen ID 20 ya, sedikit runyam tapi bisa dimengertikan. Selanjutnya adalah kita ingin menampilkan pekerjaan dan rata-rata gaji dari pekerjaan yang punya rata-rata gaji paling kecil. Kita ingin menampilkan pekerjaannya, maka select job, rata-rata gaji dari pekerjaan yang punya rata-rata gaji paling kecil. Maka kita menggunakan fungsi average. Kita rata-rata gajinya dari tabel EMP, kemudian group by job yang memiliki having average, rata-rata salnya itu kurang dari select min nested ya, sal from EMP group by job. Select min average sal from EMP group by job, having average sal group by job from EMP. Oke, kesalahan-kesalahan dan subquery yang sering muncul yang mungkin terjadi adalah operator baris tanggal sama dengan ya. Digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Contohnya ya, nih. Tapi yang benar adalah yang bawah. Kemungkinan kesalahan yang lain adalah subquery-nya tidak menghasilkan nilai apapun. Ya, jadi perlu berhati-hati. Selanjutnya adalah multiple row subquery. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Untuk multiple row yang digunakan adalah operator perbandingan in, any, atau all. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu operator perbandingan ini. Yang pertama adalah operator in dalam multiple row subquery. Kita ya, misalkan ini adalah percobaan 7. Kita disuruh menampilkan enam, sal, dan depno dari pegawai yang punya gaji sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Maka codingnya adalah kita